Oke, kita harus menginterpretasikan tadi laporan dari Ken Ane, reporter TV One yang sudah menjelaskan harga-harga di pasar memang naik begitu ya. Walaupun tadi ada disclaimer juga dari Bu Irma, beberapa pasar ya pasti ada perbedaan gitu Bu Irma ya. Saya mau ke Ibu Afi dulu. Bu Afi, ada perbedaan harga. Mbak Nining merasa ada kenaikan yang signifikan dirasakan di area-area atau wilayah-wilayah di mana masyarakat daya belinya juga belum kuat begitu ya. Gimana Bu Afi? Oke, di sini ada hukum demand dan supply ya. Ya. Jadi ketika kita melihat ada 3 faktor utama dari eksternal, satu adalah faktor supply chain yang terhambat, yang Ya. kedua adalah faktor pengangkutan yang harganya makin naik karena BBM juga naik. Asumsi dari 63 barel sekarang menjadi 103 itu berdampak pada semuanya ya. Nah, yang ketiga adalah kaitannya dengan Ukraina dan Rusia yang mempengaruhi juga harga lebih naik lagi. Itu salah satu faktor eksternal. Nah, internal kita sendiri memang kita tidak punya pengganti substitusi import secara otomatis. Jadi memang ini harus dipersiapkan ke depan, mana yang bisa kita lakukan itu harus dimulai dari sekarang gitu ya. Nah, yang ketiga faktornya adalah hukum demand dan supply. Di mana ketika pemerintah mengatakan subsidi itu berbahaya. Karena subsidi itu kalau pada barang maka akan terjadi kelangkaan di mana-mana. Jadi menurut saya kalau mau memberikan subsidi sebaiknya pada orang bukan pada barang ya. Jadi mau disubsidi berapa ya kan kita udah punya data. Ada 100 juta orang yang miskin dan hampir miskin yang memang perlu dibantu gitu. Oke. Nah, jadi kalau yang sekarang dikatakan tadi ada perbedaan ya, dulu kan kita ingat ada harga cabai keriting tuh per kilo berapa. Jadi ada symmetric information. Nah, saat ini tuh asymmetric information. Jadi orang itu tidak punya informasi yang jelas harga tuh berapa gitu. Benar. Kalaupun harga berapa tapi barang nggak ada kan sama aja Ini ya. yang terjadi barusan Mbak Betul. Nining punya harga sendiri ya Mbak Nining, Bu Berbeda-beda Irma juga kan punya harga gitu. sendiri Nah, gitu. jadi saya melihat di sini pemerintah pusat juga harus melibatkan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu yang lebih tahu Ya. kebutuhan pokoknya itu beda-beda. Ada Oke. daerah yang butuh pokoknya cabai yang lebih banyak, ada di tempat lain itu kebutuhan protein yang lebih banyak. Jadi nggak bisa kebijakan itu secara pusat. Nah, oleh karena itu ini menurut saya inflasi itu bukan urusan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah harus dilibatkan. Nah, kalau pemerintah daerah bisa dilibatkan menurut saya ini akan bisa mengurangi kelangkaan-kelangkaan ya. Dulu saya ingat Jawa Timur pada masa Pak Karwo itu mereka tahu kapan perlu impor kapan tidak sehingga itu pasokan itu sangat terjamin gitu. Nah, ini mungkin menurut saya perlu dilakukan untuk semua provinsi itu. Itu problemnya, Mbak. Timing impor juga penting ya, supaya Betul. tahu gitu. Benar. Nah, sekarang ini kan Pasokan data, ada betul. atau tidak, oke. Data Menteri Pertanian sama perdagangan aja beda gitu. Nah, padahal kan harusnya sama dong. Yang satu adalah Iya. bagian produksinya, benar nggak? Yang perdagangan kan bagian demand-nya untuk Iya. importnya gitu ya. Nah, kalau terjadi perbedaan data itu juga akan menyebabkan permainan jadi tinggi gitu. Jadi sangat lumrah ketika ada perbedaan data antara kementerian, terjadilah di lapangan Betul, perbedaan harga juga begitu, betul, yang kita otomatis saksikan ini. gitu, Oke, betul. saya mau mungkin dengarkan juga ya kepada pemirsa pernyataan dari Presiden Joko Widodo ya tentang isu yang mungkin belakangan ini sudah sangat-sangat dipertanyakan. Kita dengarkan dulu. Harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi. Yang kedua, Pertamax, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi. 4 bulan tidak ada penjelasan soal kenaikan harga, kenapa naik terus, tidak ada sense of crisis. Saya mau tanya ke Bu Neti dengan warning dari Pak Presiden dan ketidakjelasan dari harga dan mekanisme pasar yang terjadi, bagaimana persepsi atau perspektif dari Bu Neti, silakan. Ya, saya melihat kemarahan Presiden ini sudah berulang kali ya Mbak Balkis. Jadi pada saat pandemi baru melanda Indonesia juga Pak Jokowi mengingatkan para menteri, kemudian juga saat obat untuk penanganan pandemi sulit ditemukan, Pak Jokowi juga melakukan inspeksi ya ke berbagai apotek gitu, dan kemudian menelpon Menteri Kesehatan. Termasuk kemarin pada rangkaian G20 itu Pak Presiden juga
mengingatkan dengan keras ya kepada sejumlah menteri untuk mulai mengurangi ketergantungan impor ya. Jika memang produk atau komoditas tertentu bisa diproduksi, bisa dihasilkan dari dalam negeri. Jadi artinya ini sebuah batu uji ya pada para pembantunya yaitu Kabinet Indonesia Maju untuk bisa menjawab apa yang menjadi kegusaran Pak Presiden pada hari ini. Nah itu yang pertama. Kenapa? Karena dalam rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat, berkali-kali mitra kami di DPR RI, para menteri itu menjelaskan bahwa tidak ada visi menteri ya, yang ada visi presiden. Jadi artinya semuanya seharusnya kemudian bisa mewujudkan apa yang menjadi nawacita Presiden Jokowi. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan hari ini tingginya, meroketnya bahan-bahan pokok, saya pikir ini juga menjadi ancaman serius ya bagi upaya kita untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas serta berdaya saing. Apalagi kita punya target untuk menurunkan angka stunting pada 2024 itu sampai di angka 14%. Ya. Hari ini kita masih di angka 24%. Sementara yang ditoleransi oleh WHO 20%. Jadi artinya kalau kemudian salah satu cara kita untuk menyelesaikan stunting adalah mengkonsumsi asupan yang bergizi, berimbang, kemudian juga aman. Nah ini tentu menjadi satu tantangan yang tidak sederhana gitu. Kalau kemudian tadi Mbak Nining mengeluhkan, saya pikir wajar ya dari aspek ekonomi. Selama pandemi 2 tahun ini kan kita juga mendengar ya berapa banyak angka PHK yang dirumahkan, calon pekerja migran yang gagal berangkat, pekerja migran yang harus pulang karena kebijakan negara bekerjanya memberlakukan lockdown begitu ya. Jadi artinya kalau kemudian dari aspek kesehatan bahwa salah satu upaya kita untuk mengentaskan masalah stunting itu adalah konsumsi makanan yang bergizi tadi, kemudian juga protein tinggi, protein hewani khususnya, bagaimana mungkin keluarga-keluarga prasejahtera yang seringkali disebutkan oleh BKKBN mencapai kurang lebih 16-17% ini tentu menjadi PR besar ya bagi bangsa kita. Baik, sambil kita mendengarkan tadi Bu Neti juga kita lihat beberapa demonstrasi terjadi ya oleh teman-teman mahasiswa di Jambi, di Makassar gitu ya, oleh masyarakat setempat juga yang mungkin sekedar mencurahkan hatinya pada saat Pak Presiden juga mengunjungi daerahnya begitu ya. Ini kan bagian dari rangkaian begitu. Nah tadi kalau sebagai wakil rakyat ini baik Bu Neti, baik Bu Irma, tadi Pak Presiden sudah marah berkali-kali, sudah tegur berkali-kali, sampai inspeksi misalkan ke lapangan. Apa sih jawabannya sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan Pak Presiden itu Bu Irma yang didengar oleh wakil rakyat? Jawaban yang konkret dari kabinetnya seperti apa? Kalau menurut saya, yang pertama menterinya tahu diri dan mundur. Nggak usah disuruh mundur aja. Kan nggak bisa menangani apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi nggak perlu harus di-reshuffle, mundur aja. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Pak Presiden sudah bilang, sudah berkali-kali disampaikan. Toh? Tapi belum juga ada tindakan yang konkret dari para pembantu Presiden. Ganti Mbak Afi itu lebih berkompeten menurut saya. Ya, duduk di situ. Jadi nggak boleh juga pemerintah ya selalu defensif ya mengatakan bahwa dengan berbagai alasan sehingga kemudian seolah-olah menafikan ini kondisi karena COVID-19. Nggak gitu juga gitu ya. Jadi hal-hal yang memang harusnya diperbaiki oleh pemerintah ya perbaiki. Tapi seperti tadi contohnya tadi seperti minyak goreng, saya bilang pemerintah nggak benar. Kenapa nggak benar? Ya karena nggak diantisipasi ketika naik harga CVO harusnya jangan gagap, berikan regulasi yang jelas kepada Tapi produsen. Pak Presiden sudah marah loh paling tidak ya, ini sudah menegur, itu cukup nggak dengan marah? Nggak cukup, mundur. Bu Afi saya mau dengar. Jadi kemarahan Pak Presiden nggak cukup, harus ada yang bertanggung jawab setelah kemarahan itu. Iya, mungkin gini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama adalah mungkin komunikasi publik itu penting. Karena selama ini komunikasi publik menurut saya sih kurang sampai ke bawah. Yang lebih banyak diundang tuh orang-orang yang memahami saja, tetapi kepada ke bawah ini yang
sangat kurang. Jadi ini adalah tugas pemerintah untuk mengkomunikasikan supaya mereka bisa memahami kondisi yang ada, itu satu ya. Nah yang kedua, memang di sini kalau mengatakan ya jangan import, harus perbaikin, itu kan butuh waktu gitu. Berarti harus ada PR juga membuat roadmap baru dalam bidang perindustrian atau perdagangan atau pertanian untuk bagaimana ke depan ini mengelola pangan yang harusnya kita bisa produksi. Kita kan nggak harus semuanya, tapi yang paling pokok itu yang mana gitu, itu harus dipilih gitu ya. Itu bukannya harusnya roadmapnya sudah ada gitu ya Bu? Nah itu dia, saya lihat roadmap kita kan lebih pada mobil listrik gitulah, hal-hal yang kayak gitu. Tapi pangan pokok sendiri kan tidak menjadi prioritas gitu, karena dianggap selama ini jalan baik-baik saja gitu ya. Nah ini juga menurut saya penting gitu. Oke. Ya. Mau menyanggah iya, atau oke? Silakan. Jadi gini Mbak Afi, saya waktu 2018 saya pergi kunjungan kerja ke Cina. Cina Selatan dia kan makannya nasi, sehingga orang-orang di sana dia bertanam padi. Tapi Cina Utara dia kan makannya mie, jadi dia tanam gandum. Nah di kita ini benar kata Mbak Afi tadi, roadmap-nya itu nggak jelas gitu. Itu aja. Oke. Jadi diteruskan sedikit sebelum ke Mbak Nining. Iya, jadi itu hal yang penting ya. Terus kemudian gimana mengatasi, jadi kita juga nggak boleh panik. Kalau kayak kemarin misalnya, minyak goreng akan disubsidi. Nah perusahaan kenapa? Bahkan banyak orang yang menyimpan barangnya kan. Karena waktu dikatakan mau disubsidi dengan harga yang harus dikeluarkan harga tertentu, itu kan belum tahu perusahaan itu akan dapat subsidi berapa. Sehingga ya perusahaannya kan merasa bahwa kalau saya jual saya rugi begitu. Akhirnya disimpan lah gitu. Jadi mungkin maksudnya bukan ingin menyimpan barang, tapi karena belum jelas subsidinya gitu. Jadi menurut saya apabila seperti ini terjadi, mungkin yang pertama harus dipikirkan pemerintah subsidi ke orang gitu. Subsidi ke orang itu artinya pemerintah udah punya data, minimal pemerintah sudah punya 15 juta keluarga, data itu ada gitu. Berarti yang disubsidi itu dulu gitu. Yang kedua yang sekarang sudah ada data baru itu mengenai yang penghasilannya di bawah 5 juta kan, yang sekarang dapat subsidi. Nah mungkin itu yang mau disubsidi ke orangnya, jangan ke barang. Jadi gitu. jangan subsidi barang, saya langsung tanya ke Mbak Nining, jangan subsidi barang, subsidi orangnya. Cukup nggak tuh solusinya? Iya. Tapi nanti Mbak Nining, mohon maaf sekali kita harus jeda dulu. Sesaat lagi kita simpan buat Mbak Nining di Perempuan Bicara.